Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Baik, alhamdulillah puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala di mana berkat rahmat serta rahmatnya alhamdulillah kita masih diberi kesempatan kesehatan untuk melaksanakan kegiatan kita hari ini. Baiklah, salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menjadi zaman yang alhamdulillah terang dalam satu sekarang ini. Dan Bapak Ibu, pada kesempatan kali ini tentunya saya sebagai pembicara kita akan memulai kegiatan ini tentunya dengan mengucapkan basmalah bersama-sama. Baiklah Bapak Ibu, di sini kita akan mengadakan kegiatan berbagi praktik baik mengenai penerapan budaya positif di lingkungan sekolah komunitas belajar SMP Negeri 1 Kelapa. Yang pertama tentunya biar acara kita berjalan lancar dan mendapat keberkahan, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Baik, berdoa selesai. Terima kasih. Untuk yang kedua, sambutan dari Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Kelapa kepada Pak Abdul Iskandar, saya persilakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkah limpahan rahmat dan karunia-Nya kita masih diberi kesempatan untuk berkumpul di laboratorium IPA SMP Negeri 1 Kelapa dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam telah kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita ke zaman kegelapan menuju zaman terang benderang sekarang ini. Bapak Ibu guru dan staf tata usaha SMP Negeri 1 Kelapa yang saya hormati. Jadi dalam hari ini kita berkumpul mengikuti kegiatan terkait dengan disiplin positif. Jadi disiplin positif ini sangat penting sekali Bapak Ibu ya. Terlebih di pendidikan sekolah penggerak itu di pendidikan sekolah penggerak itu juga sudah diadakan lembaga karya budaya positif 1 dan budaya positif 2, di mana dalam budaya positif ini kita sudah melakukan budaya positif kelas, terutama dalam pengelolaan kinerja yang kita pilih itu budaya positif. Nah, budaya positif ini diantaranya ada pembuatan keyakinan kelas, kemudian segitiga restitusi, itu ada tiga macam dari kegiatan disiplin positif, di mana disiplin positif ini nantinya akan dapat membawa dan menerapkan budaya-budaya positif diterapkan kembali di sekolah. Nah, sebagian besar kita sudah menerapkan di sekolah budaya positifnya seperti petugas 5S itu sudah budaya positif, kemudian apel pagi, apel siang itu juga budaya positif, kemudian kebiasaan-kebiasaan lain yang Bapak Ibu lakukan di dalam kelas dalam proses belajar mengajar seperti itu. Harapan kita, karena kita sudah memilih budaya positif di pengelolaan kinerja kemarin, harapannya sudah kita lakukan perencanaan, kemudian pelaksanaan, refleksi tindak lanjut, kemudian refleksi tindak lanjut itu sudah kita laksanakan. Harapannya apa? Harapannya di rapor pendidikan sekolah kita dapat mengalami peningkatan seperti itu.
Nah, nanti dalam kesempatan ini kami serahkan kepada Ibu Irma nanti untuk menyampaikan materinya. Ini juga terkait dengan kegiatan pendidikan guru penggerak seperti itu. Artinya budaya positif ini sangat penting sekali di sekolah. Di pendidikan guru penggerak ada, di pendidikan sekolah penggerak ada. Kemudian juga yang mana aksi nyatanya dalam budaya positif ini akan kita lakukan di PNM. Ada pelatihan mandiri yang judulnya budaya positif atau disiplin positif, itu ada. Dapat kita selesaikan itu, lakukan, kita tonton modulnya, kerjakan postesnya, kemudian lakukan aksi nyata melalui bukti visi yang kita lakukan, kita unggah ke PNM, akhirnya PNM, harapannya dapat terbit sertifikatnya seperti itu. Dan sebagian besar alhamdulillah guru-guru kita sudah melakukan itu, dan sebagian besar juga sudah terbit sertifikatnya. Nah, dan seperti nanti kami dari pihak sekolah melalui komunitas belajar, nanti Bu Irma silahkan sampaikan kepada kawan-kawan kita terkait dengan budaya positif. Kemudian jika nanti ada pertanyaan, masukan, saran ataupun kritik dapat kita ajukan bersama. Nanti kita cari pemecahannya bersama-sama seperti itu. Harapannya apa? Nanti di akhir-akhirnya budaya positif di sekolah, di kelas sudah kita terapkan dan sudah menjadi kebiasaan di kelas maupun di sekolah kita. Itu saja pemimpin dapat saya sampaikan dalam kesempatan ini. Jika ada hal-hal yang kurang berkenan ataupun yang salah, saya mohon maaf. Pada Allah mohon ampun. Biar taufiq wal hidayah, wa ridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Pak Guru Nanda atas pengarahannya. Baik Bapak Ibu, kita akan melanjutkan kepada acara inti yang akan langsung dipaparkan oleh Ibu Irma Yusnita mengenai penerapan budaya positif di lingkungan sekolah. Kepada Ibu Irma, saya persilakan. Baik Bapak Ibu, terima kasih kepada Pak Jang sudah memberikan kesempatan untuk saya dan Bapak Ibu semuanya. Begitu pula dengan Bapak Ridho Iskandar selaku Kepala SMP Negeri 1 Kelapa yang sudah sangat mendukung sekali untuk kegiatan ini dan sudah memberikan sambutannya pada awal kegiatan kita. Bapak Ibu, terima kasih sebelumnya saya ucapkan karena telah menyediakan atau menyempatkan waktunya di sini untuk mengikuti berbagi praktik baik yang telah saya lakukan mengenai budaya positif, penerapan budaya positif, dan mudah-mudahan nanti dari kegiatan ini bisa memberikan banyak manfaat untuk kita semua, terutama untuk sekolah SMP Negeri 1 Kelapa yang kita cintai. Sebelum mulai kegiatan ini langsung saja, jadi harinya sudah siang ya Bapak Ibu, silakan kalau mau sambil dicicipi ya kuenya silakan. Sebelum mulai saya akan memberikan pantun terlebih dahulu. Sampai dikit ya? Belum mulai. Badan kekar umurnya tua. Bawa pedang bukanlah petani. Apa kabar Bapak Ibu guru semuanya? Selamat datang di acara webinar penerapan budaya positif di lingkungan sekolah komunitas belajar SMP Negeri 1 Kelapa. Baik, mungkin sudah tidak asing lagi ya mengenai budaya positif Bapak Ibu. Saya yakin kita juga sudah sebagian besar ini sudah menerapkan di sekolah kita. Terutama misalnya untuk yang paling sederhana aja, Bapak Ibu, tentang kesepakatan kelas ya, keyakinan kelas ya, sudah ada di kelas kita sudah ada. Nah, di sini nanti saya hanya akan memberikan penguatan. Jadi sebenarnya kita sudah secara tidak langsung sudah melaksanakan. Contoh lain misalnya seperti
seperti yang Pak Ijo sebutkan tadi, 5S ya, 5S itu setiap hari bergantian ya. Kegiatan lainnya misalnya sholat zuhur berjamaah gitu ya, itu sudah kita laksanakan. Nah Bapak Ibu, izinkan saya menyampaikan ini budaya positif. Nah, seorang guru yang baik harus mampu mewujudkan budaya positif di sekolah. Jadi budaya positif dapat dijalankan dengan menerapkan konsep mengenai disiplin positif. Konsep perilaku manusia berdasarkan hukuman dan penghargaan, posisi kontrol seorang guru, keyakinan sekolah atau kelas, dan penyelesaian permasalahan dengan menerapkan segitiga restitusi. Apa Bapak Ibu sudah ada yang tidak asing lagi dengan kata-kata ini? Seperti segitiga restitusi? Ya, kalau untuk yang panjang mungkin sudah tahu ya, pada sekolah terutama lagi. Yang lain bagaimana Bapak Ibu? Bisa ada yang sudah kenal dengan itu? Iya, sudah pernah dengar mungkin ya. Nanti kita bahas sama-sama. Baik. Kemudian sebelumnya kita membahas tentang teori kontrol. Ini Dr. William Glasser. Jadi ada beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol. Satu, ilusi guru mengontrol murid. Jadi kebanyakan ilusinya guru itu yang mengontrol murid, kamu harus begini begitu ya, jadi guru yang menentukan. Yang kedua, ilusi semua penguatan positif efektif. Jadi kalau misalnya sering-sering kita ulangi lagi, harus gini, gitu. Itu selama ini dianggap sebagai penguatan positif yang efektif. Kemudian ilusi bahwa kritikan dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Pernahkah Bapak Ibu melakukan? Misalnya membuat siswa itu merasa bersalah. Kalau kamu melakukan itu, ibu nanti gimana gitu kan? Nanti ibu kena marah kepala sekolah. Pernah melakukan seperti itu? Nah itu juga ya. Ini memang sering sekali kita secara tidak sadar kita lakukan. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Jadi dianggap orang dewasa itu berhak mengatur ya, seperti guru mengatur murid kita. Baik, selanjutnya. Nah ini miskonsepsi tadi, bahwa yang pertama tadi semua perilaku memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai. Dalam jangka waktu tertentu, penguatan positif bisa membuat murid tergantung pada pendapat sang guru atau bisa saja murid menolaknya. Jadi kalau misalnya guru terus yang ngatur, nanti lama-lama murid itu cuma bergantung sama gurunya saja. Ya, misalkan apa contohnya? Anak harus ini buang sampah nak, buang sampah, ambil. Jadi menurut perintah guru saja. Jadi itu hanya menunggu saja dari guru, bukan inisiatifnya sendiri. Lalu ilusi kritik membuat orang merasa bersalah, menyebabkan murid belajar untuk merasa buruk tentang dirinya. Jadi kalau kita membuat murid itu merasa bersalah, sebenarnya mereka sendiri merasa belajar untuk merasa buruk terhadap dirinya sendiri. Oh saya ini sebenarnya orang yang tidak berguna, membuat ibu ini sedih atau seperti apa. Jadi merasa buruk terhadap dirinya. Kemudian perilaku memaksa tidak akan efektif dalam jangka waktu panjang, malah akan menyebabkan hubungan permusuhan. Kita maksa murid, kamu harus ini, tarik misalnya seperti itu. Nah itu lama-lama murid kan ada yang tidak suka. Nah itu bisa menyebabkan hubungan permusuhan. Baik, dalam jangka waktu yang panjang ya Bapak Ibu. Selanjutnya, nah disiplin. Disiplinnya sudah sering sekali sekolah kita ini sudah tidak asing lagi kalau dikenal sekolah lain itu bentuk sekolah yang disiplin. Itu. Dari mulai masuk sekolah saja siswanya sudah diperiksa, enak bukunya, dari pakaiannya itu sudah sangat disiplin. Kita juga masuknya jam sekian, kalau terlambat seperti apa Bapak Ibu? Apa biasanya yang dilakukan kalau ada murid yang terlambat? Izin masuk. Ya bahkan kalau masuk kelas terlambat umur nih biasanya pungut sampah gitu ya. Sebenarnya pungut sampah itu termasuk hukuman atau yang positif ya untuk siswa itu sendiri? Hukuman ya Pak? Oke baik, kita nanti bahas ya. Nah pengertian disiplin itu sendiri apa? Disiplin adalah sesuatu yang dilakukan seseorang untuk orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Untuk menciptakan murid yang merdeka,
syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Nah, disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri atau motivasi internal. Di sini maksudnya yang karena maunya menurut peraturan dari sini atau perintah, sehingga ini merupakan disiplinnya berdasarkan pengaruh motivasi eksternal ya kalian seperti ini. Kali ini internal itu artinya dari dalam diri sendiri. Nah, artinya kalau misalnya murid yang merdeka berarti dia sudah melakukan disiplin positif itu berdasarkan kemauannya sendiri, bukan karena paksaan. Baik, nah disiplin positif. Cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Bapak Ibu masih ingat kalau nilai-nilai kebajikan dari kita itu biasanya berdasarkan apa? Nilai-nilai kebajikan itu yang kita terapkan berdasarkan apa, Bapak Ibu? Yang kita ambil kalau di sekolah kurikulum merdeka apa? Profil belajar Pancasila ya, itu udah cakep juga. Nah, nilai-nilai itu termasuk nilai-nilai kebajikan yang kita yakini. Lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol tindakan, dapat membuat murid memahami dan menyadari tindakan yang dilakukan berdasarkan motivasi internal, bukan paksaan, pujian, atau hukuman. Pernah mungkin Bapak Ibu juga pernah meminta siswa untuk datang, siapa yang duluan mengerjakan tugas ini akan dapat reward, hadiah misalnya. Itu juga termasuk apa? Termasuk karena apa? Mengharapkan sesuatu ya. Atau misalnya, oh anak ini pintar, anak ini paling rajin, berarti dia mendapatkan apa? Motivasinya berdasarkan pujian. Nah, sekarang yang diharapkan adalah berdasarkan motivasi dari anak kita sendiri. Nah, bagaimana cara menumbuhkan motivasi internal itu sendiri? Ini PR kita bersama ya Bapak Ibu untuk menumbuhkan motivasi dari dalam diri atau motivasi internal. Nah, nilai kebajikan merupakan fondasi kita berperilaku. Nilai-nilai tersebut adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai kebajikan yang diterapkan di sekolah ini sudah berdasarkan profil belajar Pancasila. Ada berapa elemennya? Apa saja? Ya, Nur Jana apa? Satu, berkebinekaan global. Bu Erlina yang ingat aja. Beriman dan bertakwa serta bersedia. Ya, Sesari. Oke, Sesari kita pimpin untuk nyanyikan. Oke. Baik, mari kita semuanya bernyanyi. Masih ingat ya profil belajar Pancasila ya lagunya ya? Oke, gerakannya. Ini mana? Oke, satu. Masih nggak sih lagunya ya? Oke. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernada kritis. Ya, luar biasa sekali ya, sambil nyanyi ya Bapak Ibu juga semuanya. Jadi singkat ya, ini tadi ada pelajaran Pancasila. Nah, itu semua merupakan nilai-nilai kebajikan yang telah diterapkan di sekolah. Nah, itu tentu adalah besar sekali bisa nyanyi ya. Harusnya tadi langsung pakai gerakannya ya, saudara sekalian ya. Baik, nah sekarang kita lihat di sini motivasi perilaku manusia. Jadi apa sih yang memotivasi perilaku manusia? Itu yang pertama, karena yang satu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi dia melakukan sesuatu karena untuk menghindari hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan penghargaan dari orang lain. Jadi untuk mendapatkan penghargaan. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri berdasarkan nilai yang mereka percaya. Jadi kebanyakan kalau diri kita sendiri nih, gak usah mikir ke murid dulu. Kita melakukan sesuatu itu berdasarkan apa? Bapak Ibu datang pagi ke sekolah jam 7, sebelum jam 7 ya ngebut dari rumah, ya lari-lari, ya kadang-kadang loncat dari motor ya, langsung absen. Nah itu merupakan motivasi
pasti Bapak Ibu pengen datang jam 7 sebelum jam 7. Iya, jujur ya. Satu, karena ada konsekuensinya ya. Ada konsekuensinya. Terus apalagi Bapak Ibu, panjang. Ayo, panjang apa? Itu dulu letakkan aja. Silakan. Karena apa? Sadar sendiri? Panjang? Karena apa? Iya, ini memang kebanyakan ya alasan tertentu itu lalu. Ya jujur ya, jujur Iya, ada konsekuensi gitu ya, sudah kita sepakati bersama ya. Kemudian, apakah ada memang keinginan diri sendiri kita, memang pengen datangnya pagi, bungkus? Ya, ada. Iya, jadi saya yakin betul sekali Pak Nizam. Jadi saya yakin di sini di antara sekian banyak guru ini yang mungkin dia tidak mau aja menyebutkannya, karena dalam hati saya itu memang sebenarnya pengen datang pagi, karena kalau pagi itu lebih siap, gitu, tidak terburu-buru, gitu ya, dan bisa memberikan contoh pada anak-anak kita, ya kan? Nah, masa gurunya datangnya lambat, gitu kan? Baik, nah ini berdasarkan motivasi ya. Kita lihat lagi. Nah, sudahkah Bapak Ibu membuat keyakinan kelas? Sudah. Ya, saya lihat memang di kelas-kelas kita itu sudah banyak yang terpajang ya. Mungkin ada juga yang tidak dipasang ya, tapi sebenarnya sudah memiliki keyakinan kelas gitu ya. Jadi apa sih keyakinan itu? Keyakinan kelas. Jadi di sini keyakinan sekolah atau kelas itu berupa pernyataan universal yang mudah diingat, dipahami dan harus diterapkan dalam lingkungan sekolah. Jadi yang kita pahami, yang kita ingat di kelas itu ya. Jadi nggak usah panjang-panjang. Lalu guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Saya yakin Bapak Ibu sudah paham semua ini, sudah prakteknya malah ya. Lah hatam ya Bapak ya. Gak apa-apa, kita ulas lagi. Nah, mari kita pahami karena sudah ada sebagian yang menerapkan. Yang pertama ini ada pertanyaan. Keyakinan kelas dan peraturan kelas adalah hal yang sama, betul atau salah Bapak Ibu? Betul atau salah? Keyakinan kelas dan peraturan kelas adalah hal yang sama? Betul atau salah? Iya, salah ya. Salah. Yang kedua, keyakinan kelas berlandaskan nilai-nilai kebajikan atau prinsip universal. Betul atau salah? Betul. Betul. Pintar semua. Oke, tadi udah dibahas ya. Nah, sekarang kita lihat lagi di sini ini contoh. Aduh, udah jalan aja nih. Oke. Nah, ini contoh penerapan penerapan pembuatan keyakinan kelas di kelas saya ya. Ini hanya cuplikan saja Bapak Ibu. Bekerjasama
kelas tepat waktu. Oke, sepakat ya? Sepakat. Baik anak-anak, nah ini sudah keyakinan kelas yang sudah kita sepakati kemarin, dan saat ini sekarang kita akan menandatangani keyakinan kelas ini untuk seluruh anggota kelas. Ya, baik, mulai dari ibu sendiri. Baik anak-anak, untuk membuat budaya positif di sekolah tentunya kita akan menanamkan dari dalam diri kita terlebih dahulu. Nah, yang pertama kita akan membuat keyakinan kelas. Sudah ada keyakinan kelas? Belum. Baik, kalau begitu kita akan bersama-sama berdiskusi dan bermusyawarah untuk menentukan apa saja yang menjadi keyakinan kelas untuk kelas kita kelas 8 ini. Oke, yang pertama apa untuk keyakinan kelas? Ya, silakan Claudia. Bekerja sama menjaga kebersihan dan keindahan kelas. Oke, baik, kita tulis. 1. Bekerja sama untuk menjaga dan Kebersihan dan keindahan kelas. Oke, berikutnya ada lagi? Ya, silakan Queen. jangan terlambat masuk kelas. Saya Bu, Ya, Desta, silakan. fokus saat pembelajaran berlangsung. Oke. Nah, baik anak-anak, ini adalah salah satu bentuk kalimat negatif. Nah, jadi untuk membentuk suatu pernyataan dalam keyakinan kelas, kita harus menggunakan kalimat positif. Nah, kalimat positifnya kita ubah, jangan pakai jangan lagi. Apa kira-kira menurut kalian? Hadir di kelas tepat waktu, betul. Jadi hadir di kelas tepat waktu. Oke, ini sepakat ya? Oke. Nah, baik anak-anak, nah ini sudah keyakinan kelas yang sudah kita sepakati kemarin, dan saat ini sekarang kita akan menandatangani keyakinan kelas ini untuk seluruh anggota kelas. Ya, baik, dimulai dari ibu sendiri. Oke, ini hanya cuplikan saja Bapak Ibu ya. Saya yakin Bapak Ibu semua sudah pernah menerapkan ini. Ini di kelas 8E. Nah, jadi untuk membuat keyakinan kelas itu yang pertama adalah memunculkan peraturan dulu, peraturannya. Lalu mengubah peraturan dengan kalimat yang lebih positif. Kalau misalnya ada seperti tadi jangan, maka kita rubah menjadi bentuk kalimat yang lebih positif. Misalnya jangan terlambat masuk ke kelas, berarti kita rubah menjadi apa? Hadir di kelas tepat waktu, bisa, atau masuk kelas tepat waktu dan sebagainya. Jadi misalnya jangan ribut di kelas, berarti apa kalimat positifnya? Menjaga ketertiban di kelas. Ada lagi misalnya jangan membuang sampah sembarangan. Iya, benar, fokus, mantap. Ada lagi misalnya jangan mencontek. Kerjakan dengan jujur atau diri sendiri. Boleh, nggak ada yang salah, bagus ya. Baik, nah itu dirubah menjadi kalimat yang lebih positif. Kemudian menyarikan peraturan menjadi keyakinan. Lalu menyalin ya, atau merefleksikan dari peraturan itu menjadi keyakinan. Kayak tadi misalnya hadir di kelas tepat waktu itu termasuk apa? Nilai-nilai kebajikannya apa? Kalau masuk kelas tepat waktu artinya betul, fokus disiplin, kedisiplinan. Lalu apalagi misalnya jangan mencontek. Tadi kita ubah menjadi kerjakan apa? Dengan jujur atau berperilaku jujur. Itu apa? Termasuk di mana kalau jujur? Kejujuran, jujur ya. Boleh kita tulis menjadi keyakinan kelasnya jujur. Itu. Jadi untuk keyakinan kelas, mungkin kalau yang di kelasnya masih ada tulisan misalnya
tapi merupakan peraturan kelas masih. Jadi harus kita ganti lagi menjadi kalimat yang menunjukkan bahwa itu nilai-nilai kebajikan yang ingin kita tuju. Jadi itu ya. Nah, kemudian yang keempat, berdiskusi mengenai gambaran perilaku yang mencerminkan keyakinan kelas. Jadi setelah dibuat keyakinan kelas, guru dan murid melakukan diskusi. Diskusinya, oh ini siapa yang bertindak? Kalau guru apa tugasnya? Kalau murid apa tugasnya? Seperti itu. Jadi siswa kita juga diberikan penjelasan. Ini karena tadi videonya nggak terlalu lama ya Bapak Ibu, jadi hanya sekedarnya saja. Kemudian setelah berdiskusi mengenai peran ya, kemudian meninjau ulang keyakinan yang sudah kita buat untuk dari waktu ke waktu. Seperti itu. Baik, nah sebelum masuk ke posisi kontrol seorang guru, Bapak Ibu ada yang mungkin mau kita bahas atau kita diskusikan mengenai keyakinan kelas? Atau selama ini, oh saya seperti ini pendapat saya, silakan. Ada? Sudah sependapat semua seperti itu kira-kira yang sudah dijalankan? Sudah sepakat ya Bapak Ibu ya? Seperti itu kira-kira. Ada yang mau dibahas Bapak Ibu mengenai keyakinan kelas? Apakah ada permasalahan kelasnya? Tidak ada. Oke, sekarang kita langsung ke posisi kontrol seorang guru. Beberapa, ada permen. Ini saya ada permen, ya. Sudah. Jangan lebih ya, 5 ya. Lebih bayar. Nah, jadi permennya buat apa kira-kira? Kita akan melakukan permainan. Jadi silakan nanti bergerak boleh ya. Nggak usah dulu pada, misalnya ada bergerak sedikit silakan ya. Nah nanti di sini masing-masing Bapak Ibu itu ada 2 tangan, satunya permennya, semuanya permennya sebelah, terserah. Sebelah kiri permen, permennya taruh sini semua. Tangan satunya itu membagikan ke teman-temannya. Ya, sampai habis ya, sampai habis. Tapi ini orang lain yang satunya, yang tangan kasih ke temannya, tangan satu kanan, bagi ke teman-teman. Ya, pokoknya sampai habis. Ya, terserah.
Boleh pamit dong, saya gitu aja boleh, kemana aja terserah. Mau bergerak juga boleh. Ya? Siap? 1, 2, 3. Silakan duduk kembali. Baik. Oke. Sekarang saya mau tanya, siapa yang permennya habis? Wah, banyak yang habis ya. Berapa orang ya? Bu Asnopa, Bu Titis, Bu Adel ya? Abu Ali, Bu Ali. Jadi yang sampai jam-jam nggak boleh kan punya pisau ya. Baik. Ya, nambah banyak siapa? Mana lagi? Oh, nambah dua saras. Oke. Beri tepuk tangan buat semuanya. Baik. Juara 1 baik teman-teman. Baik, sekarang ada yang kira-kira bisa menjelaskan apa maknanya kira-kira Bapak Ibu dari permainan ini? Tadinya permainnya semua sama, kemudian ada yang habis, tapi ada yang nggak habis-habis nambah terus, makin banyak. Ya, silakan. Jawab. Artinya mungkin kita banyak sedekah, Bu. Jadi kalau kita sedekah, nanti ada juga yang sedekah ke kita gitu. Ya. Jadi semakin semangat kita memberikan, semakin banyak pula kita dapatkan. Betul ya? Nah, itu tangan besar. Yang lain? Ibu Kus, coba ya. Silakan Bu Kus, apa? Iya. Ya, jadi Bapak Ibu benar sekali, semakin banyak kita memberi, maka juga akan semakin datang lagi rezeki buat kita ya gitu ya. Jadi intinya seperti ini juga. Di komunitas belajar kita, kalau kita berbagi, insya Allah ilmunya kita juga nambah gitu kan, karena kita juga ingin terus menggali dan belajar. Jadi seperti itu. Jadi Bapak Ibu, kalaupun misalnya ada di antara sekian ini yang ingin berbagi, silakan, jangan malu-malu. Saya juga ini saya ngomong dengan kepala sekolah, jadi konfirmasi ke Bapak, kita lakukan berbagi praktik baik di sekolah. Jadi Bapak Ibu yang lain silakan juga untuk hal-hal positif ya tentunya untuk kemajuan sekolah kita. Baik, terima kasih untuk tadi ya, sangat seru sekali kelihatan. Baik, sudah ada ngantuk Bu Edi? Baik, kita lanjut ya. Untuk posisi kontrol seorang guru, saya lanjutkan kembali sambil makan makannya nggak apa-apa. Jadi posisi kontrol seorang guru itu ada 5. Yang pertama, Bapak Ibu kira-kira ada yang tahu kira-kira Bapak Ibu posisinya di mana sekarang? Apa sih posisi penghukum? Kita bahas dulu ya. Baik, posisi kontrol penghukum. Ini dulu sudah sempat disampaikan oleh Pak Anjang ya. Ada Pak Anjang dulu ya. Disampaikannya. Saya juga masih ingat waktu itu. Nah, jadi sekarang ternyata saya juga belajar lagi di sini. Nah, seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Jadi dia bisa melakukan secara fisik juga bisa secara verbal dari ucapan. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Jadi kita kalau bisa kita tekan lagi muridnya, itu seperti penghukum. Nah, guru-guru yang menerapkan posisi penghukum akan berkata seperti ini.
patuhi aturan saya atau awas ya. Patuhi aturan saya atau awas. Saya siapa yang pernah seperti ini ya. Kemudian kamu selalu saja salah gitu. Lalu selalu, pasti selalu yang terakhir selesai. Ayo, selalu nih ya, gak buat PR kan? Seperti itu ya, secara tidak langsung mungkin pernah dalam posisi ini ya. Ada yang masih sampai sekarang kalau ibu hukum dijemur gitu ya. Seperti itu ya. Kemudian ada posisi kontrol membuat merasa bersalah. Ini biasanya lemah lembut ya, nah gitu ya. Nah pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Nah ini nggak bisa marah ya sih. Sebenarnya keluarkan jurus andalan ya, merasa bersalah. Pembuat merasa bersalah ini akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Jadi dia bisa rendah diri. Contoh kata-kata yang keluar dengan lembut seperti ini. Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Mem suka gitu Mem? Jarang ya. Iya pernah Mem. Kemudian berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya? Ya. Terus gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini gitu. Ya. Seperti itu ya. Di posisi ini murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang mereka. Murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang yang disayanginya. Gitu. Jadi merasa mengecewakan gitu. Berikutnya posisi kontrol teman. Oke, ada yang posisi ini. Ya. Guru pada posisi ini tidak menyakiti murid, jadi tidak menyakiti murid. Namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Jadi posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif nih Bapak Ibu. Positif di sini berupa misalnya hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Gitu. Itu jadi ada hubungan baik antara guru dan murid kalau misalnya dengan cara berteman tadi. Kemudian guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor biasanya. Ini untuk mempengaruhi seseorang. Mereka akan berkata seperti ini. Ayo bantulah demi Bapak ya gitu. Terus ayo ingat tidak bantuan Bapak selama ini gitu. Kemudian ya sudah kali ini tidak apa-apa, nanti Ibu bantu bereskan gitu. Itu teman. Jadi hal negatif dari posisi teman ini adalah bila suatu saat guru tersebut tidak membantu, ini maka murid akan merasa kecewa dan berkata, saya pikir Bapak atau Ibu teman saya gitu. Saya pikir Bapak ini teman saya, ternyata gitu, dan mau lagi tidak gitu ya, kecewa. Kemudian murid merasa dikecewakan dan tidak mau lagi berusaha, jadi tidak mau lagi dia karena dia hanya bergantung dari Bapak atau Ibu guru tadi yang sebagai teman. Hal lain yang mungkin timbul adalah murid hanya akan bertindak untuk guru tertentu dan tidak untuk guru lainnya. Jadi dia ngaku temannya Ibu ini aja, buku saja gitu. Nah, Bu Hedi nggak usah gitu kan. Maunya yang bantu Ibu Hedi kayak Bu. Dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid sebagai seorang yang menjalankan posisi pemantau. Pertanyaan yang diajukan itu biasanya peraturannya apa? Peraturannya apa? Gitu. Lalu apa yang telah kamu lakukan? Apa yang telah kamu lakukan? Terus sanksi atau konsekuensinya apa? Itu biasanya menanyakan dulu terlebih dahulu. Nah, seorang pemantau ini sangat mengandalkan penghitungan, catatan dan data yang digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Posisi ini akan menggunakan stiker, slip catatan atau daftar cek di semua ya, ngurusin anak-anak yang belum besar. Biasanya di posisi mana ngurusin mana? Gitu ya. Jadi posisi pemantau sendiri berawal dari teori stimulus respon yang menunjukkan tanggung jawab guru dalam mengontrol murid. Baik, selanjutnya. Nah, ini posisi yang terakhir, yaitu posisi kontrol manager. Nah, Bapak Ibu, kalau mau minum silakan di belakang ya. Boleh diambilkan ya, Ibu Rizky Desi Arianti sebagai panitia pengambil minum. Ya, baik. Nah, kita lanjutkan lagi posisi yang terakhir, ini manajer. Adakah sudah di posisi ini Bapak Ibu? Dan ini adalah posisi yang paling bagus ya, paling baik ya. Jadi manajer itu adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid. Jadi mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Jadi solusinya dari siswa itu sendiri.
Gitu. Jadi kita menawarkan saja, lalu kita sepakati bersama. Nah, seorang manajer ini akan berkata apa yang kita yakini. Gitu. Jadi dalam keyakinan kelas, sebenarnya apa di keyakinan kelas kita masih ingat yang kita yakini seperti apa gitu. Lalu jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Gitu. Jadi kita tanya kembali, apakah anak tersebut bersedia? Oh, saya bersedia, Bu. Berarti kan dari anak itu sendiri. Lalu jika kamu memperbaiki hal ini, menunjukkan apa tentang dirimu? Jadi dirimu itu maunya seperti apa? Gitu. Dan apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Jadi bagaimana kamu ingin memperbaiki kesalahan kamu? Nah, itu. Jadi anak itu sendiri yang menyadari kesalahannya, lalu dia membuat suatu idenya sendiri bagaimana untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Baik. Mungkin ini agak berat juga, tapi akan secara bertahap kita akan mencoba bersama Bapak Ibu untuk di posisi control manager. Ini adalah posisi yang ideal ya. Jadi posisi control manager mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri dan menemukan solusi atas permasalahannya sehingga tercipta identitas positif atau berhasil pada diri murid. Nah, apa itu restitusi? Tadi kan sudah disebutkan, ada yang masih bingung mungkin restitusi itu apa. Jadi restitusi ini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Jadi mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka. Gitu. Ya, azan dulu ya. Ini segitiga restitusi. Jadi yang pertama ini adalah validasi tindakan yang salah, kemudian menstabilkan identitas dan juga menanyakan keyakinan. Jadi ada 3 ini yang tahapan untuk segitiga restitusi. Nah, di sini ada kasus ya. Ini kasus sering kita temui. Ini contoh saja. Jadi ini Ibu Irma, saya itu guru mapel kelas 8. Terus memeriksa rekap nilai, ternyata ada salah satu siswa yaitu Queen yang belum mengumpulkan tugas portofolio tentang gempa bumi dan pengaruhnya terhadap struktur bentang alam. Jadi Bu Irma kemudian memanggil Queen dan terjadilah dialog seperti ini. Jadi Bapak Ibu kita nonton dulu ya. Ini kira-kira untuk posisi manajer. Oh, selamat pagi, Queen. Selamat masuk. Nah, Queen, apakah Queen tahu alasan mengapa Queen dipanggil tadi? Tidak. Ibu mau tanya, apakah akhir-akhir ini Queen sedang sibuk? Kamu sudah masuk ya, sudah ini.
tugas portofolio yang sudah diberikan 1 bulan sebelumnya. Baik. Kasus yang kedua ini murid kelasnya Ibu Sri Astuti ya. Ya Bu. Nah ini muridnya ya. Kasusnya si Arga ini terlambat masuk kelas setelah jam istirahat gitu, sehingga Arga tertinggal penjelasan materi dari Ibu Irma. Jadi Ibu Irma kemudian memanggil Arga saat jam pelajaran selesai dan terjadilah dialog sebagai berikut. Iya. Kaca juga ternyata Arga ya. Nah, jadi kira-kira seperti itu. Dan ini testimoninya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Khadijah. Dalam kasus ini saya terlambat masuk ke kelas pada saat jam pelajaran di rumah. Setelah diberi penguasaan di rumah, saya pun ingin berubah diri agar lebih baik dan bisa memanfaatkan waktu. Jadi saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi, terakhir saya sendiri. Dengan menerangkan sendiri dari situasi dan mencari permasalahan berkaitan dengan disiplin positif akan Jadi manusia merdeka adalah manusia yang bisa mengatur hidupnya sendiri tanpa terpengaruh oleh orang lain, jadi Bapak Ibu ya. Jadi tentu saja hal yang kita bahas
Terima kasih buat semuanya, Bapak Ibu yang sudah menyempatkan waktunya. Mudah-mudahan kegiatan ini memberikan manfaat bagi kita semua. Bapak Ibu mungkin ada yang mau ingin dibahas? Tidak ada? Tidak ada? Bapak ini, Pak Indah, tidak ada? Tidak ada. Oke. Baik, Bapak Ibu, demikianlah pemaparan mengenai hasil dari berbagai praktik baik yang telah saya lakukan mengenai budaya positif yang ada di SMP Negeri 1 Kelapa. Mudah-mudahan selanjutnya nanti akan timbul lagi Bapak Ibu yang lainnya untuk berbagi praktik baiknya, dan kami tunggu ya Bapak Ibu. Terima kasih terutama Ibu Kelly karena walaupun sebentar lagi dalam hitungan berapa hari ya Bu Eri mau pensiun, tapi tetap bersedia untuk hadir dalam kegiatan ini. Luar biasa sekali Bu Eri sebagai panutan kami juga Ibu Eri. Baik Bapak Ibu, untuk mengakhiri kegiatan ini saya mohon maaf jika ada kata-kata yang salah ataupun perbuatan saya yang salah yang kurang berkenan. Pada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri untuk kegiatan webinar mengenai penerapan budaya positif di lingkungan sekolah komunitas belajar SMP Negeri 1 Kelapa. Saya tutup untuk siang hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan menerapkan segitiga restitusi dalam pemecahan permasalahan berkaitan dengan disiplin positif di sekolah, tentunya sesuai dengan definisi manusia merdeka menurut Ki Hajar Dewantara, yaitu manusia yang memiliki kebebasan lahir dan batin untuk mengatur kehidupannya tanpa dipengaruhi oleh orang lain. Halo semuanya, perkenalkan saya Vini Sazibua dari kelas 8E. Dalam kasus ini, permasalahan saya adalah telat mengumpulkan tugas yang sudah diberikan oleh Ibu Irma sebulan yang lalu. Dan dari pengarahan Bu Irma, saya sadar bahwa saya sudah melanggar salah satu dari keyakinan kelas, yaitu disiplin dan bertanggung jawab. Dan kedepannya saya akan lebih bertanggung jawab lagi dalam melaksanakan keyakinan kelas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arga Aditya. Dalam kasus ini, saya terlambat masuk ke dalam kelas pada saat jam pelajaran Ibu Irma. Setelah diberi pengarahan Ibu Irma, saya pun ingin merubah diri agar lebih baik lagi dan bisa memanfaatkan waktu lebih banyak. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.